Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Kemenak Kabupaten Tabalong, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua K2MI Kemenak Kabupaten Tabalong, yang sama-sama kita hormati Ketua KKG MI Kemenak Kabupaten Tabalong, yang sama-sama kita hormati pula seluruh panitia acara ini, serta Bapak Ibu peserta bimbingan teknis penyusunan soal HOTS yang berbahagia. Acara bimbingan teknis penyusunan soal HOTS untuk penilaian akhir tahun 2021 bagi guru kelas 4 dan 5 pada hari Jumat 9 April 2021 di Min 11 Tabalong segera kita mulai. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Majri SPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin disilahkan berdiri. Bangsa dan tanah
selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan panitia Ketua KKG MI Kabupaten Tabalong. Kepada Bapak Suryansah SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang sederhana ini di Min 11 Tabalong, yaitu pada acara Bintek penyusunan soal hot untuk penilaian akhir tahun 2021. Selawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang menghormati Bapak Kasih Penmat Kabupaten Tabalong atau yang mewakili, sekaligus Pak Pojawas, Ketua Pak Pojawas Kemenak Kabupaten Tabalong, yang ulun hormati Ketua K2MI Pak Fahrin, alhamdulillah sudah berhadir, para pengurus inti dan juga para bapak dan ibu guru kelas 4 dan 5 yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita terlaksana kembali Bimtek, namanya lanjutan setelah kelas 6 kemarin, dan itu masuk dalam program KKG MI kita. Dan hari ini sekiranya berjumlah 70 peserta dari kelas 4 dan kelas 5. Kita Madrasah Ibtidaiyah ada 34 MI se-Kabupaten Tabalong. Yang baru berdiri adalah MI Plus As-Siratal Mustaqim. Jadi 35 kali 2 adalah 70 peserta. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat semua yang berhadir pada hari ini dengan antusias. Kami sangat berbangga dari pengurus KKGMI, Bapak Ibu dapat berhadir di acara ini, karena tanpa kalian semua acara ini kita tidak akan meriah berjalan. Dan mudah-mudahan nanti kita selama 2 hari tatap muka, kemudian 1 hari melalui Zoom, itu mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmunya, apa yang kita pelajari dari bimbingan teknis ini. Nah, nanti diharapkan outputnya adalah, Bapak Ibu mungkin sudah membaca juga rundown acara kita. Outputnya adalah kita akan menghasilkan soal kelas 4 dan kelas 5 untuk penilaian akhir tahun. Nah, entah kenapa Bapak Ibu disebut penilaian akhir tahun. Biasanya kita nyebut pas ya, penilaian akhir semester 2 begitu. Tapi kalau di semester 2 ini disebutnya PAT, penilaian akhir tahun. Nanti kita akan menghasilkan soal kelas tema 6. Teknisnya dulu ya, kita teknisnya tema 6 sampai 9. Nah, walaupun kita tidak mengajarnya, maksudnya mempelajari anak semasa PJJ ini tidak sampai ke tema 9, tapi itu akan menjadi soal simpanan kita, menjadi bank soal kita di kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Tabalong. Nah, segala biaya dan biaya yang untuk kegiatan ini, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kepala sekolah masing-masing yang sudi kiranya ikhlas untuk iuran sebagaimana yang telah kita sebutkan ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Alhamdulillah, berkat itu kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini juga. Dan juga tak lupa kami ucapkan, maksud kami adalah di hari Minggu nanti kami mohon kehadiran Bapak Ibu lewat Zoom ya, kehadiran, karena sebagai bahan laporan kita
Nanti untuk teknis absennya kita pakai link online. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada jaringan yang memadai bisa kumpul di mana, begitu ya Bapak Ibu, karena mudah-mudahan kehadirannya lebih dari 50% dan kalau bisa 100% kami harap melalui Zoom tersebut, karena nanti di situ kita ada screenshot, ada absen ya, ada rekamannya untuk bahan laporan BIMTEK kita ini, begitu Bapak Ibu. Dan diberi waktu Bapak Ibu melihat rundown acaranya itu ada 8 hari untuk menyelesaikan, teknisnya nanti kami sampaikan ya, 8 hari untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Tentu kita akan membentuk kelompok nantinya, sehingga kalau sudah mengerjakan Bapak Ibu berhak untuk mengklaim sertifikat nanti. Tapi mudah-mudahan tujuan kita bukan sertifikat Bapak Ibu, tujuan kita adalah untuk belajar bersama-sama, karena motto KKG kita di sini adalah bersatu berbagi ilmu menuju guru bermutu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini kalau ada ilmu-ilmu kita share saja, jangan kita simpan, kita bagi. Dan wadah KKG kita adalah untuk berbagi ilmu, bukan hebat-hebatan Bapak Ibu. Untuk berbagi ilmu, saling melengkapi. Yang ini dan yang ini saling melengkapi kita, insya Allah nanti Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja sambutan dari Ulun selaku mewakili pengurus KKGMI Kabupaten Tabalong, dan mudah-mudahan kita nanti pada hari ini sampai besok tetap semangat. Dan Ulun minta datang ke sini utamakan keselamatan Bapak Ibu ya, di jalan utamakan keselamatan, begitu. Terima kasih, salah khilaf mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua K2MI Kemenak Kabupaten Tabalong kepada Bapak Fahrin SAG MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong yang pada hari ini diwakili oleh Ketua Pokjawas Pengawas Kabupaten Tabalong, yang sama-sama kita banggakan Ketua KKGMI Kabupaten Tabalong yang periode kedua ya Pak ya. Alhamdulillah, yang sama-sama ulun banggakan dan berbahagia kawan-kawan semua pengurus KKG dan peserta BIMTEK guru kelas 4 dan kelas 5 se-Kabupaten Tabalong. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat di akhir bulan Sya'ban. Kita bersama-sama masih diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kami sangat berbahagia bisa berhadir di sini bersama-sama dengan guru-guru hebat, guru kelas 4 dan kelas 5 pada utamanya ya, sebagai guru ujung tombak di setiap kelas. Jadi tujuan kita kesini tentu selain ingin meningkatkan rasa silaturahmi persaudaraan, juga ingin meningkatkan kompetensi kita di bidang masing-masing, guru kelas 4 dan kelas 5 utamanya. Hadirin yang ulun hormati, sekali lagi kami merasa berterima kasih atas undangan pada hari ini. KMI menyambut baik, menyambut sangat antusias atas kegiatan yang sangat bernuansa keilmuan. Kita tentunya dari hulu ke hilir, dari tengah, hampir semuanya hadir ya, alhamdulillah. Ya
Pak ya, agar semuanya hadir. Mudah-mudahan rasa bangga kita sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah selalu dan selalu kita tingkatkan. Kita ingin sebenarnya Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Tabalong ini menjadi sebuah poros yang lebih dipandang tidak saja dua belah mata, tapi dari kabupaten lain juga sangat membanggakan dari Kabupaten Tabalong. Sebentar lagi kan kita akan memasuki era yang sangat modern. Seandainya ini terjadi 3 tahun ke depan, ibu kota kita beralih ke PPO, akhirnya Tabalong akan menjadi pintu gerbang. Nah, otomatis dari kabupaten lain, dari provinsi lain akan melihat bagaimana kompetensi dari guru-guru kita madrasah, utamanya Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah kan adalah bekal bagi Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah juga mudah-mudahan nanti lulusannya akan menjadi masuk ke madrasah aliyah atau pondok-pondok pesantren. Nah, kompetensi yang kita miliki, guru-guru terutama guru-guru madrasah ini harus selalu menjadi motor penggerak. Bimbingan dari KKG adalah salah satunya seperti ini kegiatannya. Karena ini adalah kewenangan dari KKG sebenarnya ya. Kewenangan dari KKG meningkatkan kompetensi semua guru yang berada di bawah binaannya. Karena KKG MI Tabalong, maka guru-guru MI Tabalong menjadi binaan dari KKG MI. Sedangkan KKM sebagai garis konsultasi, mungkin kawan-kawan, rekan-rekan semua paham apa yang dinamakan garis konsultasi dan garis demarkasi ya. Maksudnya tempat berkonsultasi, minta pendapat, kebijakan seperti ini, nanti diberikan beberapa pendapat, juga saran-saran, boleh dilaksanakan, boleh juga tidak sebenarnya. Artinya ada kewenangan dari KKG untuk meningkatkan seluas-luasnya kegiatan apakah yang sifatnya seperti ini ataupun yang lebih kompleks lagi ya, seperti itu. Jadi ada jangan dianggap KKMI ini sebagai orang yang lebih tinggi lah kayak itu. Namun ini adalah mitra kita, Pak. Kita sebenarnya bermitra. Kepala madrasah di madrasah masing-masing itu sebaiknya ya tidak menganggap guru-guru itu sebagai anak buahnya, tapi sebagai rekan kerja, teman sejawat. Karena masing-masing kan pian-pian semuanya ini punya kompetensi, punya ilmu yang bisa diandalkan masing-masing. Seperti itu. Kepala madrasah sekarang berbeda tanggung jawabnya, tidak lagi mengajar, tapi dia diberikan kewenangan yang lebih luas dalam hal inovasinya, kepemimpinannya, manajerialnya, dan untuk guru-guru tentu lebih senang, lebih berbahagia kalau kompetensi-kompetensi yang dimilikinya itu dihargai oleh atasannya atau kepala madrasahnya. Jadi kita semua bersatu di dalam wadah Madrasah Ibtidaiyah ingin mempertinggi kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah tersebut. Nah, untuk KKGMI dan K2M ini bergandeng tangan bersama-sama ingin Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Tabalong lebih apa ya? Lebih dipandang dua belah mata. Kalau dulu misalnya ya, kalau dulu Madrasah Ibtidaiyah, apalagi masih di swasta ya, itu seakan-akan orang di Madrasah Ibtidaiyah. Sekarang orang harus bangga
harus bangga ya. Hidup di madrasah itu tidak jadi sebagai sebuah beban moral gitu. Nah, kawan-kawan yang sudah punya kompetensi semuanya S1, semuanya bahkan ada yang S2 ya, nggak ada lagi kan yang mungkin di bawah itu. Ini alhamdulillah, ini sebuah modal bagi kita. Kemudian dari hasil BMTEK seperti ini juga akan menjadi sebuah modal juga untuk kita meningkatkan kompetensi tadi. Hadirin yang ulun hormati, dari random acara yang diberikan kepada kita semua, mudah-mudahan ini bisa diikuti dan diminati juga, diikuti dan diminati gitu. Kalau enggak dengan minat, kita tentu nanti akan senang. Minat yang ada dalam diri kita itu maksudnya kita tuh senang loh berada di lingkungan seperti ini. Kita senang juga melaksanakan acara-acara sampai nanti hari Minggu. Ya sebenarnya ini sudah mendekati bulan Ramadan ya Pak KKG ya. Tapi semangat dari KKG ini patut diberikan aplaus yang sangat meriah dulu ya untuk KKG yang benar-benar antusias. Alhamdulillah. Pertama kita berbangga sebenarnya dengan keberadaan BMTEK seperti ini. Ini dekat-dekat dengan Ramadan, kawan-kawan pada bersiap-siap untuk volcam ya. Ada yang mau volcam, ada mau yang libur panjang bahkan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kedua kalinya kami sampaikan pada panitia pelaksana BMTEK penyusunan soal hot untuk kelas 4 dan 5 dalam hal ini untuk penilaian akhir tahun siswa-siswi kita di madrasah, khususnya madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Tabalong pada hari ini. Masih bersemangat Ibu, Bapak Ibu? Semangat. Ya. Astagfirullah, pemajuan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami diamanahi untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan keputusan atau dalam istilah SKB 4 menteri ya, dalam hal pelaksanaan pembelajaran tatap muka menjelang tahun pelajaran baru 2021-2022 yang akan datang. Jadi melalui SKB 4 menteri terakhir ini yang disampaikan oleh Mendikbud kemarin tanggal 30 Maret 2021, seluruh Indonesia itu melaksanakan tatap muka secara terbatas. Tatap muka yaitu pembelajaran tatap muka di madrasah ataupun sekolah seluruh Indonesia secara terbatas. Next Pak, kita masuk ke materi. Setengah jam lagi. Oh tidak. Ini menyusunnya mulai mencari-cari Pak di internet. Nah, kita bahannya banyak di internet kita cari sampai mendengar daripada penyampaian daripada Menteri Mendikbud bersama Menteri Agama, juga Menteri Kesehatan dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi pelaksanaan pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pemerintah mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam surat keputusan bersama SKB Pak Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Agama. Pak Khalil, ya.
Khalil Yakut ini Sidin apa namanya mendengar daripada adanya panduan penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi ini, Sidin menyambut bagus dan antusias sekali. Nah, artinya anak-anak kita ini Pak selama pandemi ini kayak apa pilihnya? Bababal atau yang belajar ya Pak? Karena kan kita bapintar apa? Menurun. Ada nambah itu mah bisa lagi. Berapa ada karena kawal lagi banyak kali ingat. Ini itu tuh dampak lah COVID kita ini setahun lah ada kita setahun. Jadi setahun ini guru bingung juga, nak kawitan bingung ya. Memikirkan kekanakan nih. Nah di samping biayanya juga. Nah jadi ini ada aturan dalam penyelenggaraan ini. Alhamdulillah. Jadi sepakat nih kemarin dalam hal pembelajaran tatap muka ini. Rupanya hanya saja kalau oleh tak buka. Melihat orang di luar negeri sudah lepas turunan. Nah kita belum. Jadi yang dikhawatirkan ini kalau ada kelas terbaru dari siswa-siswi kita nang kana. Kenapa Pak ada karena sekong ambihan turunan ya oleh. Nah, namun tetap kita kita layani kita adakan ya semacam pengobatan lah. Next Pak. Nah ini jadi alhamdulillah hal ini sudah resmi ya diumumkan. Jadi pembelajaran tahun pelajaran baru 2001-2002 ini resmi dilaksanakan secara tatap muka dan daring secara terbatas. Tatap muka secara terbatas. Nah, maksudnya itu kenapa terbatas? Karena ini harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi ruangannya kada boleh melimpati daripada 50% dari kapasitas yang ada. Ada nih Bang turun yang sudah hadir ini berapa orang Pak? Pesantren berapa saja? Separuh. Karena di kelasnya tuh berapa? 16 orang. Ya, ada 18. Ada juga 7, ada 10. Ini menaikkan orang ikut ya sedikit juga. Nah, kemudian jaraknya juga. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring Selasa. Nah, tadi sudah disampaikan 30 Maret 2001 mengungkapkan melalui SKB 4 Menteri pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga sejalan dengan akselerasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Nah, jadi ini resmi diumumkan ya di depan publik kemarin itu melalui pers ataupun secara daring tadi. Namun dengan adanya SKB 4 Menteri ini bisa menurun akselerasi pembelajaran. Nah, pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di tahun ajaran baru ini. Akselerasi apa maksudnya? Ibu, akselerasi apa Pak? Iya, percepatannya. Karena kita sudah banyak tertinggal Pak. Ibu, kurikulum kita banyak tertinggal sehingga perlu adanya percepatan dalam hal ini. Nah, jadi perlu dilaksanakan secara tatap muka. Namun tidak menutup kemungkinan secara daring pun juga dilaksanakan karena tidak semua siswa-siswi kita bisa hadir ke sekolah. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di tahun ajaran baru ini ada persyaratan sebenarnya. Di samping protokol kesehatannya pun juga diperhatikan,
Jadi mulai termogen hingga cuci tangan, kemudian lingkungan bersih, ini perlu diperhatikan oleh madrasah kita. Ya, masing-masing kelas dijaga kebersihannya, dibersihkan setiap saat. Karena kalau kebanyakan akan tersapu. Jadi kita yang membersihkan. Kalau ada semprotan, semprot dulu pakai apa namanya? Desain apa? Nah, ya. Ini. Tuh, untuk pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau menurut aturannya itu setiap pergantian jam itu harus disemprot. Disemprot. Nah, jadi termogan, kemudian cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Kemudian ada tisurnya. Yang jelas bersih lah, bersih. Nah, kami ada melihat kadang menyiapkan itu, maka tatap muka. Nah, ini kasihan janganlah. Jadi kalau hanya tatap muka, tiap belajar akan turun, itu tetap diperhatikan cuci tangannya. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh inilah, sebagai contoh. Nah, kemudian menyiapkan masker, pakai masker cadangan di madrasah juga disiapkan. Belinya kadada, takoni Bapak Ibu kepala. Nah, dekah kita menyiapkan masker. Kadang-kadang anak-anak kita nih mulai rumah sampai ke sekolahnya ada masker ada. Nah, gurunya meletakkannya juga. Jangan. Karena itu kita sudah komitmen ini kan melaksanakan berapa 5M. Nah, ada bang spanduknya. Tapi penerapannya nggak ada, tak pakai. Kekanakannya di rumah masker, gurunya juga. Nah, jangan sampai kayak itu. Nah, jadi dari kita dulu berikan contoh kepada anak. Ini. Jadi masker jangan sampai kada dipakai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, PTM bisa dilaksanakan di tahun ajaran baru ini dengan catatan semua tenaga pendidik dan kependidikan sudah divaksinasi. Ya, Pak. Sudah divaksin. Jadi sasaran pertama dulu guru-guru kita di TIKA ataupun di RA dulu yang divaksin. Nah, harus dulu. Nah, kira-kira siap dulu deh. Ada siap dulu deh kalau masjid dia pakai kalau siap jalan. Aman orang datang ke sekolahan, mereka vaksin ke orang kita. Kayak apa kira-kira? Bukan. Bukan. Nah, jadi mungkin dalam pelaksanaan vaksin mungkin diadakan pemeriksaan dulu kesehatan Bapak Ibu sekalian. Barangkali kalau ada mungkin ada penyakit bawaan segala macam, nah ini kalau sehat aja, nah ini mungkin bisa dilaksanakan. Tapi ini di Kemendak dulu kayaknya dulu, di Kemendak dulu kan, hanya turun ke sekolahan kan sampai ke kuah segala macam. Jadi kita ini masuk ke tahap kedua nih vaksinasinya. Nah, jadi bisa di bulan puasaan nih vaksin nih kena. Amunnya ini targetnya Juni 2001 sudah habis lah. Beberapa guru-guru divaksin. Juni. Juni. Baru raya kayak kita dulu. Ini. Jadi anggarnya corona atau COVID-19 inilah hendak kata percaya ketika ada lah. Nah, dipercayai setakutan sekali tidak. Hendak kada percaya ketika ada, hendak kada percaya, hendak percaya ketika ada, hendak kada percaya. Dan makanya taat sudah ada. Ini.
Alhamdulillah guru-guru kita kan tidak oleh kan oleh. Ya udah. Jadi ciri-cirinya tuh milihnya panciuman kan ada panciuman nyangin atau apa hidung dia tiba panas aja baunya kan ada. Ini salah satu tanda-tanda nih. Nah jadi yang penting jaga kesehatan, minum apa namanya ramuan ataupun ya herbal jenis minuman apa namanya jamu-jamuan atau apa herbal kalau dia ada kesimpulannya jahe mungkin jenis alas ini kemudian ada ada di dua orang dia itu ada namanya Cisaribu ada kemudian apa lagi Yusuf Ruang kami itu makti pakan cuma rutin akan baik dari sebulan itu susu biruang harus kita minum, kemudian Cisaribu harus kita minum, kemudian lagi ada minuman dari apa tuh dari limau ada yang kuning apa kan ada apa karena saya ingat polpe apa aja itu bagus juga diminum ya untuk daya tahan tubuh kita ya, jadi virus ini sebenarnya ada di kita pada diri kita seandainya di swab ini ada nekanannya ada cuman ini kadang kau berkembang ibu oleh karena apa karena daya tahan tubuh kita kuat nah ini jadi bila kita ke sekolahan itu harus minum dulu lah nah kami malam tadi minum susu beruang minum terus ada lagi yang lainnya buah jangan sampai nggak ada dimakan buah ya, buah macam-macam buah limau apa semangka pokoknya kuncinya bila makan kencang aja selamat artinya makannya ke hantar itu sholat sehat ya, itu kuncinya kembali kita jadi vaksinasi ini ditargetkan Juni selesai semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahan tenaga kependidikan di sekolahan itu TO papan sekolahan macam ada ya ke bawahnya nah harus divaksin nah setelah selesai itu hanya kita bisa melaksanakan yang namanya pembelajaran tatap muka terbatas baik 10 menit itu waktunya zonanya mungkin tinggi zona merah ataupun zona hijau zona kuning ini terutama di perkotaan ini masih ada kekhawatiran bagi orang tua ya bagi orang tua untuk mengantar anaknya ke sekolah kalau kita di kampungan jadi masalah ya boleh bagi di daerah sana dilihat pada parah aja sebenarnya kan orangnya juga nanti tujuh juga paling se-RT boleh jadi masalah insyaallah aman aja insyaallah aman aja nah jadi ini disuruh namun kita sudah melaksanakan ini sebenarnya ada pernyataan dari orang tua apakah hendak tetap muka turun atau kada turun ya boleh lebih khusus nih daerah Pasar Panas nih Pak Majri lah itu daerah perbatasan antara Kalteng lawan Kalsel di Kalteng orang Juna Mirah misalkan karena kan tadi ini turunnya sekolahan kita madrasah turun nah sehingga bagi nang wilayah sebelah sana oke aja sebelah sana karena aturan kada boleh lawan kebanyakan itu ada perusahaan anak-anak orang yang bekerja di perusahaan ada segala macam utama segala macam nah sehingga ini khawatir kalau ini membawa nanti kepada kawan-kawannya sehingga tetap berada di rumah nah oleh karena itu pembelajaran tetap muka itu kada sesuai sebenarnya tapi tetap daring pun juga jalan karena tadi tidak semua orang tua bisa
meyakinkan anaknya bisa turun gitu. Masih ada rasa kekhawatiran untuk turun ke sekolah. Nah, jadi pilihan ini. Kalau kita di kampung, masalah 100% oke, orang tuanya tidak masalah. Nah, kemudian pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dari saudara dengan PJJ agar kesehatan dan keselamatan warga pendidik dapat terus menjadi prioritas. Ini pangan dari takutan mulai awal malam menurunkan. Jadi satu haji yang kena itu langsung ditutup, diistirahatkan dulu tatap mukanya. Nah ini, jadi mungkin kita sudah memvaksin, itu adalah sudah divaksinasi semua guru dan seluruh tenaga kependidikan di madrasah atau di sekolah itu divaksinasi sudah. Giliran kan akan pulang. Nah, bukan masyarakat. Nah, ini. Terus grade-nya habis, ternyata ambihan. Pemerintah pusat daerah kami tentu Kemenak wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi kami dari Pokja khususnya pengawas itu akan keliling nanti mengontrol, mengawasi pelaksanaan tatap muka ini. Semua madrasah binaan masing-masing. Jadi madrasah mana yang kada mentaati ataupun memakai protokol kesehatan dalam pelaksanaan PTM ini. Artinya yang menganggap biasa-biasa aja. Nah, ini nanti akan ada laporan nanti. Nah, kemudian dari hasil pengawasan itu terdapat adalah kasus tadi sudah kami jelaskan. Nah, maka dari pihak satuan pendidikan atau madrasah di sini atau sekolah wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara pembelajaran. Kita mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang KKMI akan lebih apa ya, lebih maju gitu ya. Kemudian KKG juga lebih maju. Hari ini bangga bersama guru. Materi kita analisis hasil evaluasi. Kita coba tadi mencari bahan karena ini sebuah kejutan sebenarnya, sebuah kejutan bagi KKMI diminta untuk mengisi materi. Aduh, lumayan jelimet, tapi nggak apa-apa. Kita akan berbagi ilmu pengetahuan. Ulun yakin kawan-kawan di madrasah Satminkal masing-masing sudah sering melakukan kegiatan seperti ini, melakukan analisis. Itu sebenarnya hal yang fardu ain ya. Guru masing-masing harus melakukan analisis kepada baik itu materi soal maupun jawaban anak-anak. Nah, ini adalah latar belakangnya kenapa evaluasi itu dilaksanakan. Karena mohon maaf Pak Pokjawas, ulun berdiri, kawan-kawan semua, rekan-rekan, ini alasannya kenapa evaluasi itu sangat penting. Evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi maka maju dan mundur pendidikan dapat diketahui, dan dengan evaluasi pula kita akan mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kita tahu astagfirullahaladzim, apa bisa hilang? Kita ingin pendidikan itu kan tidak stagnan, berdiam aja misalnya, ya Allah. Nah, dengan evaluasi kita tahu, oh ini kita murid-murid kita sudah sampai di sini perkembangannya. Ada mungkin rata-rata yang KKM masing-masing misalnya 70, ada yang sudah melewati dari KKM itu sendiri, ada yang masih di bawah KKM, atau yang rata-rata KKM sudah alhamdulillah, yang belum di mananya. Nah, itu tanpa evaluasi sendiri kita tidak akan mengetahui keberhasilan siswa itu. Makanya evaluasi itu sangat penting. Masa kalau belajar tanpa adanya ulangan, tanpa adanya evaluasi,
rasanya manisnya tuh masih belum terasa ya kalau jujur lah. Nah, oke, evaluasi adalah subsistem yang sangat penting. Undian berataan bila Imbal memberikan materi, biasanya kan ada latihan mengolah, ada ulangan juga. Buat guru-guru tahu bang masalah ulangan ya Allah. Ya kalau Pak Jawas, ulangan itu penting kalau Pak. Evaluasi itu penting. Sama ya juga ya Allah. Mungkin Pak siapa yang senior di belakang tuh tahu banget. Kita ingin perubahan menjadi lebih baik. Kita ingin mengetahui madrasah kita itu apakah sudah maju atau mundur atau tadi stagnan. Nah, di sini secara umum evaluasi adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Ada proses yang benar-benar direncanakan. Jadi setiap awal tahun pembelajaran, kepala madrasah bersama dewan guru melaksanakan rapat awal tahun. Di sana kan terancang nih apa-apa yang akan kita lakukan selama satu semester atau selama 1 tahun berjalan. Pasti di sana dijadwalkan ulangan tengah semesternya kapan, ulangan subsumatifnya kapan. Di sana kan pasti yakin kawan-kawan semua pasti sudah melaksanakan itu. Nah, itu namanya sistemik. Analisa hasil evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi dan mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Proses, ya memang dari proses ini kegiatannya kan sudah mulai kita dari planningnya sudah ada, activity-nya di kelas kan, kontrolnya langsung dengan evaluasi. Planning, puas itu apa Pak? Planning, organisasi, activity dan controlling. Masih ingat kan kawan-kawan? Puas itu 4 manajemen di kelas itu harus dilaksanakan terus-menerus. Planningnya kita bikin RPP atau paling kadang melihat RPP lah paling kadang tuh. Mungkin kadang mau ulah yang melihat barang. sempat kan ya melihat RPP, melihat aja paling kadang. Kenapa Pak? Oke ya, sambil ya dilihat, diterawang RPP-nya. Jauh sekali. Itulah modernisasi pertama dimulai. James Watt menemukan mesin Watt sehingga kereta api bisa jalan, itu kapal laut bisa jalan. Nah, itu dimulainya revolusi industri 4.0. Selain dipakai itu mesin-mesinnya juga bisa dipakai memproduksi barang dan sebagainya. Yang mula manual, misalnya beras ditutup menjadi mesin penggiling beras. Nah, itu revolusi industri Bapak Ibu. Bahari ada penemunya. Ya, cuma kita belum hidup di sini ya. Belum. Ya, di Padutuan kita yang Bahari. Mungkin. Terus Pak. Kemudian 2.0. Tenaga otot biasanya manusia merakit sesuatu, bawa ke sana, bawa ke sini. Sekarang digantikan waktu itu ya dengan adanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan. Nah, kayak itu kan dianggap sini berjalannya ke situ. Hampir orangnya yang mantar ke sana, hampir tinggal nungguin aja lagi rakit ini jalan pulangnya. Tinggal ini buat kayak mie instan tuh ya, kalau kayak mie instan tuh berjalan ya, bungkus sampai ke apa namanya mempaknya
gampangnya manusia membuat kardusnya, bila sudah selesai. Jadi satu hari itu bisa menghasilkan berapa dos. Ini adalah revolusi industri 2.0. Oke, next Pak. Nah, kemudian masih di era revolusi itu, penggunaan tenaga listrik, ban berjalan, dan ini produksi ini menurunkan waktu produksi drastis, ya. Yang mula-mula ini sebuah mobil Ford, mobil T bisa dirakit cuma 90 menit bahari itu, karena ada banyak komponennya Pak ya. Kalau bahari itu nih mobilnya nah tahun 1971 bahari itu kan ada komponen banyak, ini apa yang ini enggak, oh ya tinggal pasang ban, ini masalah pelampuannya, listriknya selesai, sudah jadi mobil. Kalau sekarang kan mungkin banyak komponennya dalam mobil itu, hanya 90 menit mereka bisa merakit mobil yang mulanya sangat lama sekali. Nah, itu revolusi industri 2.0, mulai adanya mesin 2.0 tuh, mulai adanya mesin. Nah, kemudian next Pak. Kemudian dengan adanya diciptakannya mobil tersebut, Bapak Ibu, mendadak jutaan orang memerlukan garasi di rumah, jutaan orang anak mengganti oli, ya kalau menambah lapangan pekerjaan baru nih. Dan mungkin kita mengganti seorang ya bahari itu kan, kemudian ada tambal bannya, ada bengkelnya, sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang dulu tuh kada terpikir, tidak terpikir sama sekali. Misalnya ini bikin bengkel, mobilnya ada misalnya tahun bahari itu, kenapa mereka bikin ini? Nah, ada terpikir. Setelah terciptanya sesuatu itu, maka jadilah lapangan-lapangan pekerjaan baru bahari itu. Nah, terus Pak. Nah, revolusi industri 3.0 ini sudah ada robot, ya, mesin uap dipicu oleh sedangkan revolusi yang pertama mesin uap, yang ketiga ada listrik, yang ketiga yang kedua listrik, yang ketiga ini dipicu oleh mesin yang bergerak secara otomatis seperti robot. 3.0 itu tahun 19 ya. Tahun 1900, yang tahun lahirnya tahun 1979 misalnya ulunlah, itu saksi sejarahnya tahu tuh, saksi sejarah dari ini ke sini, rasakan seorang lah, dari sini, dari lampu duduk sampai lampu LED. Nah, ini lampunya LED LED, rasakan seorang masih menjadi saksi untuk perubahan zaman sekarang. Jadi 3.0 ini adalah sudah zaman komputer. Jauh sebelum tahun 19 sudah diciptakan komputer yang bernama Colossus. Ruangannya hampir kayak kelas kita ini, ganalnya komputernya ini, ganal benar. Bahari listriknya 8.500 watt. Listrik bahari dipakainya apa? Ada gesan apa-apa, gesan perang, bubuhan Nazi bahari. Ini data-data. Cuman kalau dibaca sudah bahari itu, itulah cikal bakal nih. Nah, ini cikal bakal ini, sambil ke tahun sambil bahalus, sambil ke tahun sambil batipis perangkatnya. Nah, itu revolusi industri 3.0. Nah, terus next Pak. Karena kemajuan ini, ya, Bu lupa tahun lahir tahun berapa Bu lupa? 80-an ya, 89, 90. Bu lupa tidak tahu, mungkin kaset yang berbita nih. Tahu, masih tahu, pasti ada yang kan tahu. Yang tahun 96 sampai lahir 2000-an, kan tahu lagi dong, kaset yang berbita tuh. Nah, karena kemajuan ini terjadilah perubahan data analog bulan analog itu yang manual menjadi sebuah data digital. Nah, misalnya bahari itu pakai malah bahari-bahari lagi piringan hitam, ya kan tuh, diandak ke situ ada corongnya, berbunyi itu musik. Terus kemajuan zaman, kalau zaman ulun kada ketemu itu, zaman ulun masih ketemu dengan namanya CD, ya. Mulai pita nih, mulai kasih berbita, zaman ulun ketemu CD, compact disc namanya CD itu. Kemudian
berkembang lagi CD itu menjadi VCD, ya, video compact disc. Berkembang lagi menjadi DVD, ya kak Bo? Nah sekarang berkembang lagi, itu semuanya proses penyimpanan Bapak Ibu ya, penyimpanan data, baik film, video ya, data biasa, itu bahari itu ke CD. Sekarang berubah menjadi flash disk Bapak Ibu. Ayo bayangkan. Sekarang berubah menjadi flash disk yang seukuran kecil itu bisa ratusan giga isinya. Nah, CD bahari itu hanya 500 byte, 500 KB, 500 MB bahari itu, CD itu. Ini yang sekecil ini sudah seratusan GB, gigabyte Bapak Ibu. 1 gigabyte itu 1000 MB, ya. 1 MB 1000 KB, kilobyte sesambatannya. Petamu lah Bapak Ibu itu, petamuan pula. Nah malah bahari itu ngarannya disket ya, sebelum penyimpanan yang kayak ini namanya disket. Disket yang segi 4 seperti kotak itu, kotak rokok itu ternyata di dalamnya juga ada piringan hitam, halus tipis. Itu penyimpanannya hanya MB-MB-an. Nah bahari itu. Kemudian Bapak Ibu berubahlah menjadi ini apa namanya? Hard disk ya. Hard disk diciptakan 500 giga. Kemudian 1 tera itu 1000 gigabyte. 1 tera. Nah, sekarang berubah lagi ditanamkan pada HP Bapak Ibu sendiri. Nih, ya. Memory card. Itu ada yang 60 giga juga loh. Walaupun kecil sekufu kayak ini. Soalnya Bapak Ibu melihat, tentu dong di HP-nya itu ada memory card. Berubah kayak itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, nih 2-3 tahun lagi zamannya ini habis. Ada lagi. Zamannya apa Bapak Ibu? Kita menyimpannya di langit. Pakai cloud Bapak Ibu. Jadi pakai Google Drive. Ya, bahasanya. Makanya ulun informasi anak itu yang madrasah negeri segera aktifkan akun di Suite for Education-nya. Karena di situ kita diberi gratis oleh pemerintah, ya, diberi gratis oleh pemerintah akun sebuah email dari Google. Nah di situ aktifkan, maka kita otomatis akan mempunyai Google Drive sendiri. Google Drive itu apa? Google Drive itu adalah bila Bapak Ibu mempunyai sebuah email google@google.com, Bapak Ibu otomatis akan mempunyai sebuah Google Drive. Tapi yang Bapak Ibu yang pakai personal itu adalah hanya 15 GB. Jadi penyimpanannya kita di awan, di cloud Bapak Ibu. Suatu saat akan tidak terpakai lagi nih. Suatu saat 15 GB diberi oleh Google secara gratis. Kalau Bapak Ibu mengaktifkan akun dari yang diberi madrasah itu, maka penyimpanannya tak terhingga. Bayangkan tak terhingga. Apakah yang Anda dibuat? Ada juga salah, ada hibah. Tidak ada alasan lagi kita tertinggal flash disk. Oh flash disk pun tidak tertinggal. Nah, lalu mencari Google Drive ada kan aplikasinya di HP yang kayak segitiga itu. Nah, itu Bapak Ibu aktifkan di situ. Sekarang saya sudah mulai tidak menggunakan flash disk lagi. Asal ada internet kita bisa buka, kita bisa menyimpan. Tapi proses membuka dan menyimpan memerlukan data Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu, ya nanti kita di KKG ada kita belajaran tentang Google Suite for Education. Artinya sekarang namanya berubah Google Workspace Education. Kalau Google SD sudah Bapak Ibu itu lama sekali mereka itu lewat domainnya @belajar.id. Nah, kalau kita adalah ternyata kemenang kita juga ada @madrasah-kemenang.go.id. Itu Bapak Ibu baik-baik kita manfaatkan. Nanti dalam KKG kita ini satu drive bersama bisa mengakses semuanya nantinya. Nah, Bapak Ibu sampai di situ. Terus next. Dulu Bapak Ibu dulu saya ketemu ini Bapak Ibu. Ya, zamannya ketemu ini. Lampu berminyak, lampu strongke, petromak,
bola lampu yang kuning, terang, pijar sampai dengan neon, sampai dengan LED sekarang. LED itu sistem pelampuannya LED. Jadi lebih hemat. Misalnya LED ini 5 watt sama dengan lampu pijar biasa itu bisa sama 30 watt. Jadi hemat di rumah, kalau hemat listrik ganti LED berataan. Banyak penjual sudah ini LED ya, jangan lagi pakai yang kayak gini. Nah ini neon boros tuh, kalau kita ganti LED jadi lumayan mahal, harganya sedikit. Nah tapi karena lama-lama akan jadi murah. Lampu LED, nih lampu pemajri ini LED namanya, LED. Next Pak. Nah ulun ketemu dia nih, pakai aki nih, pakai aki hitam putih ya pulang, ya ada dua warnanya. Bahari mulai lampu tabung hitam putih, lampu tabung ya kita sebut, kemudian ke lampu berwarna, kemudian LCD, liquid crystal display namanya LCD, sampai ke TV LED. Nah sekarang yang terakhir LED, bisa high definition, bahkan sampai 4K ya bacanya, ultra high definition di atasnya lagi. Tapi bagaimana menikmati gambar yang jernih tergantung dari penyedianya ya. Kalau penyedianya tak menyiarkan high definition, maka di sini juga tidak muncul sebening itu ya. Nah ini Bapak Ibu sampai ke sini Petamulun. Kalau yang lahirnya tahun 98, ada nggak 98 di sini lahir? Bisa dapat tamuan sakunan ini. Nah tamuan ini langsung mana ya? Langsung ke sini lah. Nah kalau yang lahirnya tahun 2015 ini langsung sini ya. Langsung ke sini, generasi Z namanya ya. Kalau lahir sekarang itu generasi Z. Generasi Z itu Bapak Ibu nya kadang lawas-lawas. Satu mata aja hendak itu generasi Z. Tapi kalau ulun generasi Y ya. Kalau lahir 2000 ke atas generasi apa? Kalau yang sekarang generasi Z. Ini kadang lawas nonton YouTube tuh tutorial tuh pada hendak 25 menit lewatinya terus nah lewatinya ya, nah lawas paling 5 menit 7 menit. Nah, itu generasi Z sekarang. Nah jadi ulun pribadi mulai sini sampai ke sini saksinya kita lah. Itu revolusi industri itu Bapak Ibu ternyata kesana ini lah. Nah, next Pak. Oke, sekarang revolusi industri 4.0 itu sudah berorientasi kepada internet optik, semuaan bersambung ke internet. Sekarang kita nih internet optik semuaan, apa namanya, sarang burung aja pakai CCTV online. Mereka dia lagi dimanapun pemiliknya bisa tahu 4 titik 2 titik. Sekarang semuaan Bapak Ibu lah. Dulunya Bapak Ibu HP itu merek Nokia, HP itu merek Nokia harganya tuh ya. Kemudian menjadi Nokia memperbarui apa namanya perangkatnya menjadi Symbian ya, jauh sebelum ada Android itu, jauh sebelum ada Android. Lalu si Google menciptakan sesuatu yang namanya Android, dimulai dari 4.0 versinya. Sekarang sudah versi 10 untuk Google ini, Android ini ya. Sekarang sudah versi 10. Versi 4 sudah menciptakan si Google ini, lalu dijualnya ke handphone bermerek. Ternyata Nokia tidak menerima. Maksudnya tidak mengambil. Biar aja Nokia, kami tetap bertahan di Symbian. Alhasil pabrik Nokia lambat laun selesai. Tadi hendak 4 zamannya selesai ya. Sekarang ada nggak Nokia yang pakai Android? Ada, cuma jarang ya. Jadi terkalahkan oleh produk-produk yang lain. Jadi Samsung dan Oppo, Realme dan sebagainya itu mereka produk Cina, nukar bajunya di wadah Google, nukar Androidnya. Sekarang versi Android terakhir adalah versi 10 dari 4.0. Nah, ada lagi Nokia yang kita bangga-banggakan itu adalah handphone legend baru itu Nokia.
Oke Bapak. Jadi sekarang 4.0 itu sudah tersambung ke internet sauran. Perusahaan A mengontrol anak buahnya di perusahaan sana yang jauh di luar negeri sana bisa dikontrol semua. Ya, buktinya kita masa PJJ bisa mengajarkan anak walaupun dengan cara sederhana lewat WhatsApp di situ. Terus bahkan ada yang mencoba dengan Zoom dan sebagainya. Oke Pak. Nah, sebentar lagi ya, sampai sini aja kita bilang. Nah, dengan adanya internet yang merajai, kita pun terpaksa mau tidak mau harus memakai. Dulunya aku kadang kita, aku akan Nokia harinya, sekalinya karena kalau juga ada mobile Android, ya WhatsApp semua. Satu kata Pak. Nah, dengan adanya itu mendadak Bapak Ibu ada pekerjaan baru kayak Bukalapak, mana ada kita terpikir, tukang online, ya. Ada Gojek, mana ada terpikir bahari itu Bang Ojek online. Ada yang terpikir kalau ada yang mulai mengiringi kemajuan zaman. Nah, Bapak Ibu, cukup aja deh. Nah, ada 4 slide lagi, cobain dulu ya. Gak usah gila-gila. Oke, itu hanya sekilas. Sekarang anak-anak sudah kreatif sendiri di rumah, mereka bisa buka Google, bisa buka YouTube dan sebagainya. Ini nggak usah nanti videonya itu lupa, ya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, jadi tantangannya guru kita itu Bapak Ibu mau nggak mau harus umpat lah, harus umpat sedikit barang tahu, gitu nah. Yakin bisa, gitu nah. Harus umpat apa mengiringi kemajuannya sedikit demi sedikit, walaupun kita terbatas. Gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita break dulu untuk sholat Jumat. Nanti jam berapa kita masuk Bapak Ibu? Kalau di acara itu 1.30. Nanti menyesuaikan saja kita ya. Menyesuaikan saja untuk ya fleksibel saja kita nanti antara 1.30 sampai jam 2. Terima kasih untuk semangatnya Bapak Ibu. Nanti di siang hari kalau sempat kita ada acara kuis ya, melalui kuisis. Siapa yang dapat nanti akan dapat oleh dari Akademi Guru Tingkat Balong. Kalau ini tidak sempat. Terima kasih atas segala perhatiannya siang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakagi MI Tabalong. Kakagi, kau sangat dekat sekali. Mari kita tingkatkan untuk kemajuan bersama. Kakagi,